Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini pelajaran kita lanjutkan terkait dengan limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar pengetahuan yang ingin dicapai, yakni adalah diharapkan nanti para siswa kalian mampu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi suku banyak atau polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya atau keberadaannya. Selanjutnya, kompetensi dasar keterampilan yang diharapkan adalah agar nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tentu dimulai dari fungsi aljabar yang sederhana. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita adalah pertama, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian limit fungsi di suatu titik. Kemudian yang kedua, bisa menghitung limit fungsi aljabar sederhana di suatu titik. Baik, kita perhatikan definisi daripada limit. Diketahui suatu fungsi f(x), f(x) akan sama dengan L jika nilai x mendekati A, baik mendekati A dengan nilai yang lebih kecil sedikit dari A, artinya mendekati dari arah kiri, atau mendekati A dengan nilai yang lebih besar sedikit dari A, maksudnya mendekati dari arah kanan. Secara matematis pernyataan ini dituliskan sebagai berikut. Ini ditulis limit f(x) untuk x mendekati A dari arah kiri, maksudnya nilai x-nya itu sedikit lebih kecil dari A, sama dengan limit f(x) untuk x mendekati A dari arah kanan, maksudnya x-nya itu sedikit lebih besar daripada A, dan dua-duanya sama dengan L. Jadi di sini limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi kalau limit kiri mendekati dari arah kiri, x-nya sedikit lebih kecil dari A. Limit kanan mendekati dari arah kanan, x-nya sedikit lebih besar daripada A. Untuk limit kiri ditandai A pangkat negatif, untuk limit kanan ditandai A pangkat positif. Dan kalau itu ternyata sama dengan L, artinya limit kiri sama dengan limit kanan, maka secara lebih ringkas dapat dituliskan limit f(x) untuk x mendekati A adalah sama dengan L. Dibaca nilai f(x) sama dengan L pada x mendekati A, baik dari arah kiri, x-nya sedikit lebih kecil dari A, maupun dari arah kanan, x-nya sedikit lebih besar daripada A. Nah, demikianlah konsep daripada limit tersebut. Jadi suatu limit dikatakan ada dan bernilai L bila nilai variabel x-nya mendekati A, baik dari arah kiri maupun kanan adalah sama dengan L. Perhatikan ilustrasi berikut, kita ambil bentuk yang sederhana saja. Misalkan f(x)-nya adalah 2x. Ya. Jadi bagaimana nilai daripada 2x bila mana x-nya itu mendekati 4. Baik x sedikit kurang dari 4, misalkan yang sedikit kurang dari 4, 3,99. Di sini kita menggunakan titik 3,99 dalam sistem Indonesia. Kemudian kita ambil yang sedikit lebih dari 4, misalkan 4,01. Nah, sekarang ini kita hitung. Ternyata kalau dia sedikit lebih kecil dari 4, hasilnya adalah 7,98 atau 7,98. Sedangkan kalau sedikit lebih besar dari 4, contoh 4,01 atau 4,01, hasilnya adalah 8,02 atau 8,02. Nah, dua-duanya ini jika dibulatkan, maka akan sama dengan 8. Jadi boleh dikatakan limit kirinya 8 kalau dibulatkan, kemudian limit kanannya juga 8. Nah, karena sama-sama dengan 8, maka nanti limit daripada 2x untuk x mendekati 4 adalah sama dengan 8. Nah, mari kita perhitungkan ini pergerakan x yang
dari arah kiri 3,8, 3,9, 3,99. Semakin mendekati 4, hasilnya adalah masing-masing 7,6, 7,8, 7,98. Jadi semakin mendekati 8. Nah, sekarang kita perhatikan yang dari arah kanan. Mulai 4,3, kemudian 4,2, 4,1, 4,01, semakin dekat dengan 4. Hasil-hasilnya untuk 2X-nya adalah 8,6, 8,4, 8,2, 8,02. Jadi semakin dekat dengan 8. Sehingga kalau X itu dibikin lebih rapat lagi mendekati 4, baik dari arah kiri atau dari arah kanan, maka semakin mendekati 8. Oleh sebab itu, maka limit 2X untuk X mendekati 4 disimpulkan sama dengan 8. Mari kita lebih pertegas lagi. Pada X sama dengan 3,99999 dan seterusnya 9 lagi, jadi saking dekatnya, maka hasilnya adalah 7,999. Ini boleh dikatakan setara dengan 8. Demikian juga bila X sama dengan 4,0000 titik-titik 1 ya, hasilnya adalah 8,0000,2. Ini boleh dikatakan setara dengan 8. Jadi dua-duanya mendekati 8. Oleh sebab itu, dapat dikatakan limit 2X untuk X mendekati 4 sama dengan 8. Pada kondisi di atas nampak bahwa seolah-olah kita boleh saja mensubstitusi X itu dengan 4 langsung, sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 dikali 4. X diganti dengan 4, yakni sama dengan 8. Keadaan ini memenuhi limit Fx untuk X mendekati A sama dengan Fa. Ini adalah kondisi khusus. Namun nanti ada kondisi yang tidak bisa disubstitusi langsung seperti ini. Nah, bagaimana nanti cara penyelesaiannya, itu akan ada penjelasan khusus. Sekarang coba perhatikan, selidiki yang berikut. Nomor 1. Andaikan Fx sama dengan limit pecahan 4 dibagi X kurang 2 untuk X mendekati 2. Apakah limitnya ada? Demikian juga dengan nomor 2. Andaikan Gx sama dengan limit akar daripada X kurang 6 untuk X mendekati 6. Apakah mereka memiliki limit? Apa alasan untuk keduanya jika ada ataupun tidak ada? Mari kita analisis persoalan tersebut. Limit dari 4 dibagi X kurang 2, di mana X mendekati 2. Sekarang kita cari untuk limit kirinya dulu. Maksudnya, X-nya itu sedikit lebih kecil. X-nya itu sedikit lebih kecil dari 2. Kita misalkan 1,99. 9 seperti itu. Maka kita proses. Nah, hasilnya ternyata adalah negatif 3.999,999. Jadi tandanya adalah negatif. Jadi kalau kita bulatkan ini sehingga tidak ada desimalnya, setara dengan negatif 4.000. Ya, negatif 4.000. Nah, berikutnya apa yang terjadi kalau X-nya itu sedikit lebih besar dari 2? Contoh 2.001 seperti itu. Kita proses. Nah, ternyata hasilnya adalah 4.000. Positif. Kalau tadi jika dibulatkan adalah negatif 4.000 dari 3.999,999, negatif 4.000, sekarang adalah 4.000. Jadi memang sama-sama mendekati 4.000, tapi limit kiri nilainya negatif, limit kanan nilainya positif. Oleh sebab itu, karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, walaupun nilai mutlaknya sama, maka menurut definisi limit 4 dibagi X kurang 2 untuk X mendekati 2 itu tidak ada. Yang ada adalah limit kiri dan limit kanan. Masing-masing untuk limit kiri negatif 4.000, limit kanan positif 4.000. Nah, demikian. Berikut untuk limit akar X kurang 6 untuk X mendekati 6. Kita periksa untuk X sedikit lebih kecil dari 6. Contoh 5.99. Kita hitung, kita jalankan.
none, artinya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih kecil dari 6 menjadi yang dikurangkan 6 tentu hasilnya adalah negatif. Sedangkan akar negatif itu tidak terdefinisi, tidak ada dua bilangan yang serupa jika dikuadratkan hasilnya adalah positif, kecuali dalam bilangan imajiner. Nah, kita dalam konsep bilangan real tidak ada dua bilangan yang sama, yang serupa, yang jika dikuadratkan hasilnya adalah negatif. Semuanya adalah positif dalam sistem bilangan real. Jadi artinya limit kirinya tidak ada, walaupun untuk limit kanan ada, misal 6,01. Nah, hasilnya adalah 0,0316227 ada, dan nilainya positif. Limit kiri tidak ada, tentu tidak sama dengan limit kanan yang ada. Nah, karena situasi seperti ini tidak ada kesinkronan antara limit kiri dan limit kanan, maka diputuskan limit akar X kurang 6 untuk X mendekati 6, limitnya tidak ada. Kini kita coba untuk latihan untuk mencari limit bentuk aljabar sederhana, bisa berupa suku banyak atau polinom ya. Nomor 1, limit 7x kurang 5 untuk x mendekati 2. Kita coba masukkan 2, 7 kali 2, 14. 14 kurang 5, 9. Kita cek. Ya, jawabannya 9. Kemudian nomor 2, limit dari fungsi 2x pangkat 5 kurang 4 untuk x mendekati min 1. Ya. Ini coba kita masukkan. Min 1 berpangkat ganjil, tentu min 1. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 kurang 4 berarti min 6. Apakah itu jawabannya min 6? Oke, betul. Terus yang nomor 3. Silakan kalian cek. Limit fungsi akar 3x kurang 6 untuk x mendekati 3. Ini kita perhatikan. Untuk x sedikit lebih kecil dari 3, katakan 2,999, atau sedikit lebih besar dari 3, misalkan 3,001. Kalau dikali 3, bilangannya masih lebih besar dari 6. Di bawah tanda akar masih aman, bertanda positif, yakni 3 kali 3 itu 9. Jadi 9 dikurang 6 berarti 3. Jadi jawabnya adalah akar 3. Apakah itu jawabannya? Oke, betul. Kemudian yang nomor 4. Nah, ini perlu lebih hati-hati. Silahkan ambil kertas, pensil atau pulpen. Ini dalam bentuk limit dalam kurung 4x pangkat 3 tambah 8x, hasilnya dibagi dengan hasil dari x tambah 4, kemudian hasil keseluruhannya itu dipangkatkan sepertiga atau akar pangkat 3, di mana x-nya dibuat mendekati 2. Nah, kita perhatikan untuk di bagian pembilang 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 4 adalah 32. 32 ditambah 8 dikali 2, 16. 32 tambah 16 hasilnya adalah 48. Jadi pembilang 48. Selanjutnya untuk bagian penyebut, X kita ganti dengan 2. 2 tambah 4 adalah 6. Sehingga nanti bentuknya adalah 48 dibagi 6, yakni 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8, apa kali apa kali apa yang sama hasilnya 8. Itu jawabnya adalah 2. Kita cek. Ya, betul, jawabnya adalah 2. Kemudian yang nomor 5, ini juga harus hati-hati. Limit fungsi polinom 2x pangkat 4 kurang 9x pangkat 3 tambah 19 dipangkatkan negatif setengah. Nah, itu nanti sama dengan 1 per akar kuadrat daripada 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 tambah 19. Kita ganti x-nya dengan 5 pangkat 4. X pangkat 2 adalah 25. 25 kali 25 untuk setar X pangkat 4 berarti adalah 625
625 dikalikan 2, hasilnya adalah 1250, kemudian dikurang 5 pangkat 3, 25 kali 5 adalah 125, 125 dikali 9 adalah 1125, sehingga 1250 dikurang 1125 menghasilkan 10 kurang 5, 5, 4 kurang 2, 2, kemudian di sini 1, 125, 125 ditambah 19, 125 tambah 19, 144. Nah, 144 dipangkatkan negatif setengah atau sama dengan 1 per akar daripada 144. Akar pangkat 2 dari 144 adalah 12. Berarti hasilnya adalah 1 per 12. Kita lihat apakah jawabannya 1 per 12. Ya. Baik, untuk contoh-contoh seperti ini kita boleh mensubstitusi langsung atau mengganti langsung nilai X dengan X mendekati apa. Kalau mendekati 2 kita ganti dengan 2. Kalau X mendekati min 1 kita ganti dengan min 1 dan seterusnya. Nah, tapi ada kalanya yang tidak bisa kita substitusi langsung seperti ini, karena kalau kita substitusi langsung seperti ini mengakibatkan ada kaidah-kaidah matematika yang dilanggar. Misalkan terjadi pembagian dengan 0 atau di bawah tanda akar negatif. Dalam sistem bilangan real itu tidak boleh. Kalau menghadapi seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Ikutilah penjelasan yang berikut ini. Perlu dikibarkan bendera larangan dalam matematika. 1. Never divide by 0. Jangan pernah membagi dengan 0. Yang kedua, the second, never take the square root of negative. Jangan pernah mengambil atau mencari akar kuadrat bentuk negatif. So, bentuk yang pertama, pembagian dengan 0 seperti A bagi 0, 5 bagi 0, 4 bagi 0, atau 0 per 0. Walaupun ada yang jika dikalikan 0 hasilnya 0, tapi itu tidak tentu. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Matematika tidak mau yang tidak tentu, tidak pasti. Jadi tetap 0 bagi 0 adalah tidak terdefinisi. Terlebih-lebih kalau 5 bagi 0, bilangan mana yang kalau dikalikan 0 bisa hasilnya 5? Tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, akar negatif. Seperti akar min 2. Ada bilangan yang serupa, yang sama. Ya, positif-positif atau negatif-negatif. Kalau dikalikan hasilnya min 2 dalam sistem bilangan real, tidak ada. Nah, demikian juga, misalkan akar daripada negatif 3 per 4. Tidak ada. Jadi, di bawah tanda akar kuadrat, tidak boleh ada bilangan negatif. Nah, ini nanti yang membuat kita untuk mencari limit fungsi-fungsi tertentu, khususnya mungkin fungsi akar atau fungsi pecahan, harus hati-hati, tidak boleh X-nya, X mendekati A, umpamanya tidak boleh X-nya digantikan langsung dengan A. Karena boleh jadi nanti akan melanggar aturan ini. Sehingga kita perlu strategi khusus untuk menyelesaikannya, yakni dengan cara manipulasi. Bagaimana cara manipulasi yang ditawarkan? Mari kita ikuti diskusi berikutnya. Cara yang ditawarkan untuk menyelesaikan limit atau menghitung limit, pertama tentu saja adalah kita coba substitusi langsung jika tidak ada kaidah matematika yang dilanggar seperti telah dicontohkan sebelumnya. Yang kedua, jika itu tidak terpenuhi, coba cara faktorisasi, memfaktorkan cukup banyak dari fungsi yang dicari limitnya. Atau yang ketiga, perkalian dengan identitas bentuk sekawan. Kemudian bisa juga adalah dengan cara metode L'Hopital. Nah, tapi pada kesempatan ini yang akan dibahas setelah yang nomor 1 tadi sudah adalah kita akan memperkenalkan teknik faktorisasi, kapan dia bisa diterapkan, dan yang berikutnya adalah perkalian dengan identitas bentuk sekawan. Mari ikuti penjelasan berikutnya. Kita lihat untuk penerapan teknik faktorisasi. Misalkan ada bentuk limit pecahan X kuadrat
tambah X kurang 12 dibagi X kurang 3 untuk X mendekati 3. Pertama kita cek dulu kemungkinan ada tidaknya sama tidaknya atau sinkronnya antara limit kanan dan limit kiri. Nah, kita lihat limit kiri yang sedikit lebih kecil dari 3, misalkan 2,99, tentu bagian penyebut adalah negatif. Kemudian kita lihat bagian pembilang, X kurang daripada 3, tentu X kuadratnya kurang dari 9. Kemudian bilangan yang kurang dari 9 ditambah bilangan yang kurang daripada 3 karena tambah X, berarti tambah bilangan yang kurang dari 3, tentu hasilnya adalah kurang daripada 12. Nah, bilangan yang kurang dari 12 dikurang 12 negatif, berarti negatif bagi negatif juga positif. Nah, kalau X-nya sedikit lebih besar daripada 3 untuk limit kanannya, maka baik pembilang maupun penyebut juga adalah positif. Jadi ini dipastikan bahwa bentuk limit ini memang ada. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Kalau kita substitusi langsung, maka yang terjadi penyebutnya adalah 3 kurang 3 atau 0. Pembagian dengan 0 dilarang. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan langkah manipulasinya. Caranya adalah dengan cara memfaktorkan bagian pembilang, polinom, fungsi kuadrat ini kita faktorkan menjadi X kurang 3 dikali X tambah 4. X kali X, X kuadrat, perkalian dalam, min 3X, perkalian luar, positif 4X, dijumlahkan hasilnya adalah positif X, kemudian perkalian antara min 3 dengan positif 4 adalah negatif 12, jadi pas. Nah, kita perhatikan pada bagian pembilang ada X kurang 3, kemudian di penyebut seperti itu juga. Nah, ini pembilang dan penyebut sama, berarti setara dengan 1, sehingga yang tersisa adalah limit X tambah 4 untuk X mendekati 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita coba substitusi langsung X dengan 3. Tidak ada kaidah matematika yang dilanggar lagi, sehingga 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, inilah trik manipulasi faktorisasi untuk mencari limit bentuk pecahan yang kalau disubstitusi langsung berakibat pembagian dengan 0. Ada kaidah matematika yang dilanggar. Berikut kita lihat untuk mengalihkan dengan identitas bentuk sekawan. Diajukan soal limit bentuk pecahan, limit X kurang 1 dibagi hasil dari akar X dikurang 1 untuk X mendekati 1. Pertama kita lihat dulu sinkronisasi antara limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau X sedikit lebih kecil dari 1, maka pembilang negatif. Demikian juga dengan penyebut negatif. Negatif bagi negatif berarti positif. Berarti aman. Kalau sedikit lebih besar dari 1, pembilang positif, penyebut juga positif. Positif bagi positif berarti positif. Jadi aman. Artinya bahwa bentuk limit ini memang ada. Nah, kalau kita substitusi langsung X ini dengan 1, kita ganti langsung dengan 1, maka akan kita dapati pada bagian pembilang 1 kurang 1, 0, akar 1 adalah 1, dikurang 1, 0 pada bagian penyebut, berarti bentuknya nanti adalah 0 dibagi 0. Nah, ini tidak boleh dalam kaidah matematika. Berarti kita perlu memanipulasi, yakni mengalihkan dengan identitas bentuk sekawan. Caranya kita lihat, kita ambil yang bagian penyebut, bentuk sekawan daripada akar X dikurang 1 adalah akar X tambah 1. Identitasnya adalah akar X tambah 1 dibagi akar X tambah 1. Jadi hakikatnya ini dikali 1. Apapun dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena 1 adalah identitas perkalian. Nah, jadi ini tidak merubah hasil. Nah, kita perhatikan untuk bagian penyebut terutama ya, akar X kurang 1 dengan akar X tambah 1, ingat A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti ini sama dengan akar X kuadrat atau X dikurang 1 kuadrat atau 1. Jadi nanti bentuknya adalah bagian penyebut X kurang 1 seperti itu. Nah, ternyata di bagian pembilang ada faktor X kurang 1 sama dengan penyebut. Berarti nanti ini akan merupakan identitas juga atau sama dengan 1. Sehingga limitnya bisa disederhanakan menjadi
akar X tambah 1 ya untuk X mendekati 1. Jadi limit akar X tambah 1 untuk X mendekati 1. Bentuk ini sudah aman kalau kita substitusi langsung. Jadi kalau kita ganti langsung X-nya dengan 1, akar 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah sama dengan 2. Berarti nilai limit X kurang 1 dibagi akar X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah sama dengan 2. Nah, demikian contoh yang diberikan teknik penghitungan limit yang tidak bisa nilai X-nya digantikan langsung dengan X mendekati sesuatu bilangan yang ditanyakan, yakni dengan cara faktorisasi dan mengalihkan dengan identitas bentuk sekawan. Adapun dengan cara L'Hopital ini perlu kajian lebih dalam. Selanjutnya dalam aturan penulisan, bila variabel X-nya itu masih ada, maka limitnya ini jangan dihilangkan. Kecuali kalau X-nya itu sudah dihilangkan, maka ekspresi limitnya boleh ditiadakan. Dengan demikian, bila mana kita mendapati soal-soal seperti ini, nah ini bisa kita perhitungkan. Jadi kalau bentuknya pecahan-pecahan seperti ini sudah, kemungkinan besar itu melibatkan faktorisasi, dan bahkan melibatkan perkalian dengan identitas bentuk sekawan. Bisa memperhatikan bagian pembilang untuk bentuk identitas sekawannya, bisa memperhatikan bagian penyebut. Silahkan dicoba saja, ya bisa dilihat ini, dicoba cara menghitungnya. Dan tambahan juga bagi para siswa, kalau kita ingin mengecek hasil hitungan limit kita, banyak ditawarkan menghitung limit online. Jadi kita tinggal mengisikan apa fungsi yang ingin dicari limitnya, kemudian variabel X-nya itu mendekati apa. Jadi tinggal kita masukkan, maka nanti sistem atau aplikasi akan memproses sehingga didapatkan hasil limitnya. Dan sejumlah aplikasi bahkan juga menguraikan langkah-langkah penyelesaiannya secara aljabar. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.